dari Prodi PIAUD semester 5 STEM Husnatul Ulum Blora. Di sini saya akan mempresentasikan makul deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini yang diampu oleh Ibu Latifatus Saadah MA. Untuk poin yang pertama adalah perawatan ibu hamil, yang kedua adalah perkembangan janin dari 0 bulan sampai lahir, yang ketiga adalah tahapan merawat bayi, yang keempat adalah cara merawat ASI, yang kelima adalah cara perawatan ASI. Poin yang pertama adalah perawatan ibu hamil. Ibu hamil harus bisa menjaga 6 poin yang saya sampaikan. Yang pertama adalah pemenuhan gizi yang seimbang, yaitu dengan cara makan makanan yang bergizi dengan 50% sayur dan 25% buah dan 25%-nya lauk pauk. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Ibu hamil minimal harus tidur 6-7 jam dalam satu hari. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Minimal ibu hamil harus mandi 2 kali sehari, selalu mengganti pakaian, dan juga selalu menerapkan cuci tangan dengan memakai sabun. Yang keempat adalah boleh melakukan hubungan suami istri, tetapi harus dengan konsultasi pihak kesehatan, tenaga kesehatan, baik bidan maupun dokter. Yang kelima, tetap bergerak atau beraktivitas sehari-hari seperti biasanya. Boleh tambah dengan olahraga yang cukup dan aktivitas sehari-hari, misalkan mencuci piring, membersihkan lantai atau mengepel lebih selalu jongkok, itu akan mempermudah atau melancarkan nanti ketika persalinan. Dan yang keenam adalah mengikuti senam ibu hamil atau olahraga. Jadi senam ibu hamil itu dikhususkan untuk ibu hamil. Di sana akan diterangkan cara-caranya berolahraga yang aman dan juga melenturkan otot-otot pada ibu hamil sehingga di persalinan nanti akan lebih mudah. Yang poin B adalah perkembangan janin dari 0 bulan sampai melahirkan. Yang pertama adalah kita hamil 9 bulan, jadi ada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Di semester pertama, di bulan pertama itu organ-organ janin dari embrio mulai terbentuk, dan di bulan-bulan kedua organ dalam mulai berkembang, yaitu jenis kelamin sudah mulai muncul, dan otak, jantung, tulang belakang mulai terbentuk. Dan di trimester kedua, yaitu di bulan keempat, kelima, dan keenam, itu jenis kelamin sudah mulai kelihatan dan otot-otot semakin berkembang. Terus kemudian mata sudah mulai terbuka, kaki dan tangan sudah mulai terbentuk. Di trimester ketiga, di bulan ke-7, ke-8, dan ke-9, yaitu bayi sudah mulai bisa merasakan cahaya, merasakan sakit, dan bisa berputar di dalam perut. Jadi bayi dari kepalanya di atas jadi bisa muter ke bawah. Terus kemudian di bulan ke-8 itu bayi lebih aktif dan sering menendang. Dan di bulan ke-9 organ tubuh bayi mulai tumbuh dengan sempurna, yaitu mata, kaki, tangan, semuanya sudah mulai terbentuk dan siap untuk lahir. Kepala sudah mulai masuk ke panggul ibu, dan kita tinggal menunggu waktu untuk melahirkan. Poin ketiga adalah tahapan merawat bayi. Tahapan merawat bayi, ketika bayi sudah lahir, kita harus rutin membersihkan. Yang pertama adalah kotoran di mata bayi. Kita membersihkannya bisa menggunakan tisu. Terus kemudian membersihkan kulit bayi secara berkala. Kemudian membersihkan kerak kepala menggunakan baby oil atau menggunakan
menggunakan minyak zaitun dan lain sebagainya. Terus kemudian kita membersihkan rambut atau mengkeramas bayi dengan menggunakan sampo yang khusus untuk bayi. Kemudian kita membersihkan, sering-sering membersihkan hidung bayi menggunakan cotton bud atau misalkan tisu dan lain sebagainya. Gunakan alat-alat yang aman untuk bayi. Kemudian kita sering-sering membersihkan telinga bayi menggunakan cotton bud dan diberi baby oil. Jadi ketika membersihkan menjadi lunak. Kemudian kita harus sering-sering membersihkan mulut bayi. Terkadang ada bayi yang baru lahir itu warnanya putih seperti berkerak. Nah, itu harus kita bersihkan dengan menggunakan kasa yang steril. Kalau kita tidak bisa melakukannya, kita bisa menghubungi petugas kesehatan, misalkan bidan. Ya. Untuk yang selanjutnya, kita harus sering memotong kuku bayi agar kukunya bersih dari kotoran, yaitu secara berkala. Kemudian periksakan fisik bayi sesering mungkin. Mungkin 1 bulan sekali kita harus kontrolkan ke bidan tentang kesehatan bayi. Kemudian perhatikan sirkulasi pernapasan bayi. Ya, kalau sekiranya bayi itu merasa sesak ketika disusui atau pas tidur pernapasannya terganggu, maka kita harus cepat-cepat konsultasi ke dokter agar cepat mendapatkan pertolongan. Kemudian yang poin keempat, ada manfaat ASI. Manfaat ASI ini ada 2. Yang pertama untuk bayi, yang kedua untuk ibu menyusui. Untuk bayi, ASI sebagai nutrisi terlengkap sampai anak usia 2 tahun. Jadi tidak makan apapun, kalau sudah mendapatkan ASI, pasti anak sudah mendapatkan asupan yang bergizi. Kemudian ASI meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian ASI meningkatkan kecerdasan otak anak. Kemudian ASI meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan anak. Jadi posisi menyusui bayi senyaman mungkin akan menjalin kasih sayang antara ibu dan anak. Jadi anak akan merasa lebih aman ketika dekat dengan ibunya. Yang kedua, manfaat ASI bagi ibu. Yang pertama, mengurangi pendarahan setelah melahirkan. Jadi ada zat-zat yang mulai bergerak, ya, diserap naik ke atas oleh ASI dari perut, kemudian yang bisa meredam pendarahan setelah melahirkan. Yang kedua, menjarangkan kehamilan. Jadi alat kontrasepsi yang paling aman yaitu adalah menyusui. Kemudian yang ketiga, mengecilkan rahim. Jadi yang mengecilkan rahim itu istilahnya ada zat toksin, ya, yang bisa cepat mengecilkan rahim. Terus kemudian yang keempat, lebih cepat langsing kembali, yaitu karena tadi sering menyusui, jadi saraf-sarafnya bisa naik ke atas dan bisa cepat langsing kembali. Lebih ekonomis dan murah, jadi tidak perlu mengeluarkan uang banyak, anak sudah mendapatkan asupan yang bergizi. Terus kemudian praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Jadi tidak perlu merebus air, terus mengaduknya dan mengambil dot dan lain sebagainya, tidak perlu. Jadi praktis dibawa kemana-mana dan bisa dikonsumsi oleh bayi sewaktu-waktu. Poin yang terakhir adalah poin yang kelima, cara merawat ASI. Yang pertama, kita harus mengetahui bagaimana posisi menyusui yang baik. Ya, jadi posisi menyusui yang baik, kita harus merasakan nyaman dulu. Mungkin miring ke kiri, mungkin miring ke kanan. Jadi yang tahu adalah dari ibu bayi sendiri. Terus yang kedua, pahami peletakan yang benar. Peletakan yang benar istilahnya kita meletakkan kepala bayi itu secara benar dan pastikan payudara itu tidak terhimpit istilahnya tertekan terlalu keras. Jadi ASI bisa selalu
lancar. Yang ketiga, pastikan payudara kosong setelah menyusui. Jadi ketika kita menyusui harus kanan kiri, kita harus seimbang. Jika yang kiri sudah mulai kendor, asinya sudah mulai berkurang, jadi kita harus ganti yang kanan agar menghindari pembengkakan di payudara. Kemudian hindari pemakaian bra yang ketat, BH ya. Kita harus menggunakan bra yang agak longgar agar tekanan di bawah payudara ini tidak terlalu kencang dan tidak menghambat peredaran atau istilahnya produksi payudara, produksi ASI. Kemudian yang kelima, pijat payudara secara rutin agar terhindar dari penyakit ya, mastitis atau pembengkakan payudara. Terus kemudian ada juga penyumbatan ASI. Itu disebabkan karena kita tidak sering membersihkan ASI atau tidak sering mengompres dengan air hangat atau tidak sering memijat ASI ya. Jadi lakukan pemijatan payudara secara rutin, membersihkan puting payudara secara berkala. Jadi biar tidak ada gumpalan-gumpalan yang menutup lubang saluran ASI. Saya kira cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.